Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM L01191103. Kali ini saya akan membahas sedimen terhadap lamun. Jadi review jurnal ini berjudul Analisis Multivariat untuk melihat jenis sedimen terhadap jenis lamun. Jurnal ini dinamakan Jurnal Omerensiensis dan nomor jurnal ini 91 sampai 98. Tahun publikasinya tahun 2020. Reviewer ialah Ardian Nur Said Chamidi, Krishna Adi Suryono, dan Ita Riniatsi. Adapun pendahuluan terhadap jurnal ini, di mana tumbuhan lamun hidup pada berbagai macam tipe substrat, mulai dari lumpur hingga pecahan karang. Klasifikasi tipe substrat seperti berbatu, berpasir, pasir lumpur, dan lumpur berpasir didasari oleh komposisi partikel yang terkandung dalam substrat. Karakteristik substrat berpengaruh terhadap struktur dan kelipatan lamun. Komposisi jenis substrat juga memainkan peran penting dalam sistem penangkaran lamun. Lamun yang hidup substrat rubble dan pasir cenderung memiliki perakaran yang lebih kuat dibandingkan lamun yang hidup di substrat yang berlumpur. Hal ini karena porositas pasir yang besar dan seragam sehingga akar perlu mencengkram kuat ke substrat agar dapat bertahan hidup dari arus dan gelombang. Sedangkan lamun yang bertumbuh pada substrat berlumpur memiliki ukuran butiran sedimen halus sehingga membutuhkan lebih banyak akar untuk mencatatkan sedimen. Penelitian ini dilakukan bengkak terhadap tahun 2019 dikeluarkan Tongkaina Manado, mendapatkan hasil yaitu jenis sedimen dengan komposisi dominan pasir dan lumpur terhadap spesies lamun, sedangkan jenis Enhalus acoroides, Thalassia hemipteris, dan Chlamydophila cerulata, Pseudomonas rhodantha, dan Cyrogodium isophyllomedium dengan komposisi dominan lumpur terhadap sedimen lamun Enhalus acoroides dan Thalassia hemipteris. Penelitian ini dilakukan Aldi pada tahun 2016 di perairan Sabah Tendeng, Kabupaten Toli-Toli, mendapatkan hasil yaitu jenis sedimen pasir berlumpur terhadap spesies lamun Enhalus acoroides, Thalassia hemipteris, dan Halophila euphalis. Jenis sedimen pasir berkarang terhadap spesies lamun Enhalus acoroides, Thalassia hemipteris, Halophila euphalis, Halodule pinefolia, Cynodontia rhodantata, dan Cyrogodium isophyllum. Untuk itu perlu dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji hubungan jenis sedimen terhadap jenis lamun di perairan Teluk Awur dan Pulau Panjang Jepara dengan menggunakan analisis multivariat. Adapun materi dan metodenya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2019 di perairan Pulau Panjang dan Teluk Awur Jepara. Pada penelitian ini adalah sampel sedimen untuk analisa ukuran butir sebagai variabel bebas. Namun untuk identifikasi jenis dan jumlah tegakkan sebagai variabel terikat, serta parameter kualitas perairan seperti suhu, salinitas, pH, kecepatan arus, kecerahan nutrien sedimen, dan fosfat sedimen sebagai variabel bebas pendukung lamun. Lokasi pengambilan sampel terdiri dari 2 stasiun setiap lokasinya. Pengambilan contoh sedimen dilakukan 2 stasiun dengan menggunakan sedimen score yang berukuran 30 cm dengan diameter 10 cm. Pengamatan lamun di lapangan meliputi identifikasi jenis-jenis lamun dan menghitung jumlah individu atau tegakkan dihitung menggunakan kuadrat transect berukuran 50 cm x 50 cm yang masing-masing dibagi menjadi 4 subpetak berukuran 25 cm x 25 cm. Terangsek diletakkan di daerah pada lamun pada lokasi yang telah ditentukan. Analisis sedimen berdasarkan ukuran butir
dengan menggunakan metode penggayakan atau Silver Shaker yang bertujuan untuk mengetahui komposisi ukuran sedimen dengan diameter di atas 0,74 mm. Metode penggayakan dilakukan dengan cara membersihkan sampel dari kotoran dan lamu yang menempel pada sedimen. Kemudian sampel dikeringkan keanginkan. Sampel sedimen ditimbang seberat 100 gram sebagai berat awal, kemudian diayak menggunakan Silver Shaker yang tersusun secara berurutan dengan ukuran 4,76 mm, 3,36 mm, 2 mm, 0,841 mm, 0,42 mm, 0,25 mm, 0,149 dan kurang 0,074 mm. Kemudian sampel sedimen dipisahkan dari ayakan, lalu ditimbang data berupa jenis sedimen berdasarkan ukuran butir, jenis lamun, jumlah tegangan lamun, dan parameter kualitas perairan dianalisis dengan menguji statistik Principal Component Analysis menggunakan aplikasi XLSTM 2015. PCA adalah teknik statistik yang diaplikasikan untuk kumpulan variabel dalam menemukan variabel mana dalam kumpulan tersebut yang berhubungan dengan lainnya. Adapun hasil pembahasan dalam jurnal ini, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa fraksi sedimen sand lebih dominan ditemukan di Teluk Amur dan Pulau Panjang, sehingga kualifikasi substrat yang terdapat di kedua lokasi tersebut yaitu Gravely Sand dan Budi Sand. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Hidayat tahun 2014. Substrat yang ditemukan di Pulau Panjang yaitu sand dan Budi Sand. Menurut Satuan 2016, substrat yang terdapat di Teluk Aur yaitu sand, Gravely Sand, dan Budi Sand. Kesesuaian substrat merupakan faktor penting bagi perkembangan lamun. Lamun biasanya tumbuh pada daerah pasang surut terbuka serta perairan pantai yang substratnya berupa pasir, pasir berlumpur, lumpur berpasir, lumpur lunak, dan pecah karang. Sehingga kedua lokasi tersebut dapat ditumbuhi lamun. Jenis lamun ditemukan di Teluk Aur yaitu Thalassia empirici dan Halus ecoides, sedangkan jenis lamun yang ditemukan di Pulau Panjang yaitu Halus ecoides, Thalassia empirici, Cymodacea cerulata, dan Cymodacea rotundata. Jenis lamun Halus ecoides, Thalassia empirici, Cymodacea rotundata, dan Cymodacea cerulata ditemukan di perairan Pulau Panjang Jepara. Jenis lamun yang ditemukan memiliki komposisi jumlah tegangan berbeda pada setiap stasiun. Hasil analisis statistik dengan Principal Component Analysis menunjukkan korelasi antar variabel. Hal ini menunjukkan bahwa Cymodacea cerulata dan Cymodacea rotundata berkorelasi positif dengan sand, arus, dan pH. Thalassia empirici dan Halus ecoides memiliki korelasi positif dengan seli, suhu, salinitas, dan bahan organik. Gravel memiliki korelasi positif dengan nitrat, fosfat. Dilihat pada gambar 1, yang ini analisis PCA pada gambar 1 ini menunjukkan bahwa jenis lamun Cymodacea rotundata dan Cymodacea cerulata lebih dominan ditemukan pada stasiun 2 Pulau Panjang dengan jenis sedimen pasir memiliki sedimen pasir lebih tinggi dibandingkan stasiun lainnya dengan kecepatan arus yang tinggi dan pH normal. Hal tersebut diperkuat oleh Nabila 2019. Kepadatan lamun Cymodacea cerulata tinggi bersubstrat pasir yang diduga jenis substrat pasir merupakan daerah disukai lamun jenis tersebut hidup. Cymodacea rotundata tumbuh pada substrat pasir dan pecahan karang, terbuka pada surut dan selalu digenangi air, juga merupakan salah satu lamun jenis yang dominan di daerah intertidal.
Namun Thalesia empirici dan Anhalus acroades lebih dominan ditemukan pada stasiun 2 Teluk Aur dan stasiun 1 Pulau Panjang dengan jenis sedimen pasir berlumpur yang memiliki nilai silt dan kali lebih tinggi dibandingkan stasiun lainnya dengan suhu salinitas dan bahan organik yang lebih tinggi. Menurut Shore dan Soldas 2001 dalam Hartati 2017, seperti Anhalus acroades umumnya ditemukan tumbuh pada substrat berlumpur di perairan air kurung, dapat membentuk spesies tunggal serta dapat mendominasi komunitas pada lamun. Menurut Rinazzi 2019, Thalesia empirici dan Anhalus acroades cenderung menyebar pada habitat dengan substrat pasir berlumpur dengan kandungan bahan organik yang relatif tinggi. Adapun kesimpulan pada jurnal ini berdasarkan hasil penelitian analisis multivariat dengan Ricciva Company Analysis menjelaskan bahwa Sidimorphissia cerulata dan Cymodacea rotundata berkorelasi positif dengan zat arus dan pH. Thalesia empirici dan Anhalus acroades memiliki korelasi positif dengan silt, cair, suhu salinitas dan organik. Graphol memiliki korelasi positif dengan nitrat dan fosfat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dalam yang saya bahas dari review jurnal ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.